Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tentang bahwa kemiskinan yang meningkat dari kelas 11-7 akan mewawancarai Bu Yulista sebagai guru sosiologi. Ini sekarang sudah bersama Bu Yulis. Siang Bu Yulis. Iya, siang. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dari latar belakang miskin dalam mengakses pendidikan yang berkualitas? Oke, ini konteksnya dalam pendidikan ya, untuk anak-anak aksesnya itu untuk tantangannya pertama dia harus memiliki pola pikir yang berubah, jangan seperti orang tuanya atau seperti keluarganya yang maaf dia mungkin rendah atau miskin gitu. Harus berubah, oh saya harus memiliki yang lebih tinggi. Kedua, dia harus mulai belajar memiliki teman yang di luar dari teman-teman lingkungannya. Oh, biasanya lingkungan miskin ini lingkungan sekitarnya juga miskin. Jadi dia harus cari teman-teman yang luar biasa. Luar biasa itu di luar dari kemiskinannya. Kalau dari situ dia akan terbuka akses dari teman-teman itu akan memberikan perubahan kehidupannya. Relasi atau jaringan teman-temannya itu membuat perubahan dalam kemiskinan menjadi berubah. Untuk tantangan anak-anak dan beasiswa ya, mereka harus aktif cari beasiswa, itu utamanya. Jangan berpatokan dengan orang tuanya, cari beasiswa sendiri untuk lebih baik. Menurut Ibu, sebenarnya apa kaitan antara kemiskinan dan masalah kesehatan mental? Kemiskinan dengan kesehatan mental hubungannya. Ketika melihat seseorang sekarang ini kebanyakan gaya hidup itu hedonisme ya. Melihat salah satu bentuknya yang hedonisme, dia itu akan terganggu mentalnya. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Itu akan membuat stres dia. Nah, gangguan mental ini nggak hanya istilah bunuh diri. Nah, gangguan mental ini rasa ingin memiliki barang orang lain pun itu termasuk gangguan mental. Mengambil barang orang lain, ya, mengambil lalu melakukan tindakan kriminal itu kan sudah termasuk dalam mentalnya itu yang sudah kena. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana siklus kemiskinan dapat diputus dan apa saja strategi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan? Siklus untuk memutus kemiskinan ya, siklus untuk memutus kemiskinan ini nggak mudah. Dalam arti dari individunya sendiri harus ada perubahan. Dari individunya kalau nggak ada perubahan dia nggak akan bisa, nggak akan merubah dari yang sebelumnya atau keluarganya. Mutusnya itu gimana ya, tadi jaringan sosialnya dan pikiran terbukanya. Saya harus berubah, tidak seperti keluarga saya atau dari lingkungan sekitar saya. Dia harus bisa memikirkan masa depannya lebih hebat daripada yang lainnya. Kemudian untuk memutuskannya ini memang benar tadi dari diri sendiri. Kalau bergantungan dari orang tua saya cukup sampai sini, cuma bisa sekolah sampai sini, bukan berarti berhenti dari situ, tapi harus berpikirnya terus maju. Menjenjang cari beasiswa, entah itu kerja dulu, yang penting ada jenjang yang lebih jelas di masyarakat nanti. Dalam konteks kemiskinan, apakah ada penurunan dalam keamanan pangan atau peningkatan jumlah orang yang bergantung pada bantuan pangan? Keamanan pangan ya, dalam konteks kemiskinan. Kalau keamanan pangan dalam konteks kemiskinan ini, memang pangan ini katanya pangan itu susah ya berita-beritanya. Keamanan pangan, untuk keamanan pangan sih untuk yang miskin itu nggak ada perubahan ya, dapat aman tetap aman, cuman cara memperolehnya aja mungkin bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian cara yang tadi keduanya kan ditanya Bergantung pada bantuan pangan. Oke, bergantung. Nah, kebanyakan ini untuk yang kaum yang miskin atau yang ekonominya rendah ini mereka bergantung dengan bantuan pemerintah ya. Bantuan pemerintah, adanya bantuan sosial, dia berharap-harap dari bantuan tersebut. Seharusnya jangan terlalu berharap atau jangan berpatokan bahwa ntar akan dapat dari sini, tapi tetap harus bekerja keras gimana caranya, walaupun dengan minimnya pendidikan, tapi kan masih punya tenaga ya, masih punya tenaga dan mungkin dari jasanya bisa dilakukan. Jadi nggak untuk bantuan itu nggak efektif menurut saya. Sejauh mana faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia? Ya, untuk layanan pendidikan sama kesehatan ya, minimnya informasi itu juga termasuk bisa menjadi aksesnya pendidikan dan kesehatan itu menjadi kemiskinan informasi karena tidak punya relasi atau jaring sosial di luar dari lingkungan yang miskinnya, itu akan
tetap akan ada dalam masyarakat tersebut. Jadi harus di luar dari masyarakatnya, jaringan sosialnya diperluas lagi untuk tadi yang jaringan dalam hal pendidikan maupun kesehatan. Jadi informasi kesehatan itu dan pendidikan nggak hanya dengar dari lingkungan sekitar, tapi dari orang lain pun menambah ilmu. Yang bilangnya A bisa jadi C, tapi kitanya harus bagaimana caranya memperoleh informasi tersebut lebih jauh. Menurut Ibu, strategi apa yang efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat miskin? Oke, strateginya dari segi diri sendiri, adanya perubahan. Untuk kedua itu adanya bantuan dari pemerintah. Sudah ada bantuan dari pemerintah, kemudian kemauan diri sendirinya untuk saya dapat beasiswa nih, saya harus bisa lebih tinggi jenjang pendidikannya dari beasiswanya tersebut, jadi dipertanggungjawabkan. Kemudian dari yang tadi apa lagi? Dari segi tadi dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Dari segi keterampilannya itu keterampilannya dia bisa ikut di lingkungan sekitarnya itu ada bisa jualan atau ikut pelatihan yang gratis atau pemberdayaan. Anak sekolah sekarang, anak-anak itu juga bisa bekerja, dalam arti bukan bekerja mengeksploitasi tapi dalam hal kerja yang ringan, membantu orang tuanya berdagang atau punya dari uang beasiswanya mungkin disisihkan sedikit bisa untuk bantu orang tuanya berjualan, tapi tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya dan kehidupan sehari-harinya. Implikasi kebijakan apa yang dapat diambil untuk menjamin kesetaraan gender dalam upaya mengentaskan meningkatnya angka kemiskinan? Implikasi kebijakan dalam soal gender dalam meningkatkan mengentaskan kesetaraan gender. Jadi maupun laki-laki dan perempuan ini memang setara harus setara dalam hal pekerjaan. Semuanya sama-sama bekerja, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Dua-duanya sama-sama harus bekerja. Dari situ akan menuntaskan sebuah kemiskinan. Pola pikirnya adalah untuk lebih maju, memutuskan kemiskinan. Jangan berpikir adalah ketika anaknya sudah tuntas, sudah selesai dari sekolahnya, ya udah terserah mereka mau langsung dinikahkan saja untuk memutus ekonomi. Itu tidak benar. Jadi memang keduanya harus sama-sama bekerja. Jadi satu gender maupun hak dan tanggung jawabnya sama halnya dalam hal menuntaskan kemiskinan, mensejahterakan hidupnya. Next, we will read a summary of the interview we have conducted. Addressing rising poverty in Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif and sustainable approach. Based on interview with Ms. Yulisa Kusumawardani and Ms. Yeltri Octavianti, the issue of poverty is closely linked to various aspects of life, such as education, mental health, and economic opportunities. Mereka menyoroti pentingnya quality education and mental support to help individual break out of the poverty cycle. Salah satu narasumber kami yaitu Bu Yulista menekankan bahwa anak-anak dari latar belakang miskin harus mengembangkan pola pikir yang progresif dan mencari peluang di luar lingkungan mereka. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui beasiswa dan memperluas jaringan sosial mereka agar mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian langkah-langkah proaktif semacam ini juga dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan dan membuka peluang yang baru. Selain itu, mengatasi masalah kesehatan mental melalui dukungan komunitas dan layanan kesehatan mental yang baik sangat penting untuk mengurangi dampak negatif kemiskinan terhadap kesejahteraan psikologis. The role of society in the economic context is also very important. Ms. Yeltri emphasized that all the elements of the society, including students, entrepreneurs, and the government, must play an active role in reducing poverty. The government shall focus on creating jobs, supporting micro, small, and medium enterprises, and providing free and subsidized healthcare for underprivileged. Gender equality and access to education and employment should also be a priority to ensure equitable contributions and benefit for the entire community. Faktor pembangunan yang tidak merata dan kurangnya peluang kerja turut berkontribusi pada kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia.
Ketidakseimbangan ini memperburuk kondisi banyak individu yang tidak memiliki keterampilan dan kesempatan yang memadai untuk meningkatkan status perekonomian mereka. Oleh karena itu, inisiatif pembangunan regional perlu didistribusikan lebih merata untuk memastikan tidak adanya wilayah yang tertinggal, hingga mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dengan fokus pada pendidikan, dukungan kesehatan mental, peluang ekonomi dan pembangunan yang adil, serta dengan pendorongan kolaborasi antara individu, komunitas, dan pemerintahan, Indonesia dapat membuat kemajuan integrasi dalam pengelolaan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warganya. Secara keseluruhan, implementasi langkah-langkah sertifikasi ini memerlukan upaya kolektif dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.